Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Pada hari Senin tanggal 3 Maret tahun 2025, saya akan mengomentari akhirnya Gibran dicopot dari jabatan Wakil Presiden lewat putusan Hakim PT Tun. Presiden Joko Widodo telah menjadikan Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden yang umurnya baru 35 tahun. Padahal syarat menjawab Wakil Presiden minimal berumur 40 tahun. Untuk mengatasi kekurangan umur tersebut, lalu Presiden Joko Widodo dengan kekuasaannya mendesak besarnya Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi agar Gibran Rakabuming sah sebagai Wakil Presiden. Atas permintaan Presiden Joko Widodo, lalu Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 90 tahun 2023 menjadikan Gibran Rakabuming sah sebagai Wakil Presiden. Karena putusan Mahkamah Konstitusi langsung berlaku tanpa ada upaya hukum dan banding. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 adalah tidak sah, masuk perbuatan melanggar hukum karena Gibran Rakabuming baru berumur 35 tahun. Padahal syarat calon wakil presiden minimal berumur 40 tahun. Semua aparat negara dan aparat penegak hukum, baik jajaran kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi, tidak ada yang berani menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2020 tidak sah. Karena kalau ada yang berani menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 tidak sah, akan dicopot dari jabatannya yang digantikan dengan orang lain yang sejalan dengan kehendak Presiden Joko Widodo. Berdasarkan alasan tersebut, semua aparat negara dan aparat penegak hukum, terlebih Komisi Pemilihan Umum, dengan berat hati terpaksa menerima Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden untuk mendampingi calon Presiden Prabowo Subianto. Untuk memenangkan calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming, di mana Presiden Joko Widodo melakukan berbagai tindakan yang melawan hukum, antara lain Presiden Joko Widodo mengadakan bantuan sosial berupa beras senilai 450 triliun yang langsung dibagi-bagi Presiden Joko Widodo di depan Istana Negara kepada masyarakat pendukung calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming, dibantu Airlangga Hartarto selaku Ketua Umum Partai Golkar saat itu, dan merangkap jabatan Menteri Koordinator Perekonomian membagi bantuan sosial berupa beras kepada masyarakat di salah satu daerah di Nusa Tenggara Barat. Demikian juga melibatkan Zulkifli Hasan selaku Ketua Umum Partai Amanat Nasional merangkap jabatan Menteri Perdagangan melakukan bantuan sosial berupa beras kepada salah satu daerah di Jawa Tengah kepada masyarakat pendukung calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Mengingat pembagian beras hanya diberikan kepada masyarakat pendukung calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming, berakibat pengadaan bansos berupa beras senilai 450 triliun masuk perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara yang melanggar pasal 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ancaman hukumannya berupa hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Tetapi mengenai berat dan ringannya hukuman seorang koruptor tergantung pertimbangan hakim. Bila pertimbangan hakim banyak alasan yang memberatkan, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Sebaliknya, bila pertimbangan hakim banyak alasan yang meringankan, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman
selama 15 tahun sesuai perbuatannya. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 yang menjadikan Gibran Rakabuming sah menjadi wakil presiden. Dengan berbagai bantuan yang diberikan Presiden Joko Widodo sehingga pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden tahun 2024 dimenangkan Presiden Prabowo Subianto bersama wakil presiden Gibran Rakabuming. Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 yang menjadikan Gibran Rakabuming sah sebagai wakil presiden tidak dapat diterima Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Lalu Megawati Soekarno Putri mengajukan gugatan kepada Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dengan permintaan supaya membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 yang menjadikan Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden sah dengan harapan mencopot jabatan wakil presiden dari Gibran Rakabuming. Sebelum menjatuhkan putusan atas gugatan Megawati Soekarno Putri, Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal antara lain. 1. Ternyata Gibran Rakabuming baru berumur dijadikan sebagai wakil presiden, padahal syarat menjadi wakil presiden minimal berumur 40 tahun, yang melanggar aturan Dewan Perwakilan Rakyat terkait masalah umur minimal berumur 40 tahun sebagai wakil presiden. Selama dalam pemilihan umum, terlebih dalam kampanyenya untuk memenangkan calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming, di mana Presiden Joko Widodo melakukan perbuatan yang melanggar hukum antara lain bertempat di lapangan terbang Halim Perdana Kusuma di Jakarta Timur. Presiden Joko Widodo menyatakan presiden boleh kampanye dan memihak, yang tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Pernyataan Presiden Joko Widodo bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, karena aparat negara termasuk Presiden Joko Widodo selaku aparat negara tidak boleh ikut pemilihan umum dan harus netral ketiga calon presiden dan calon wakil presiden. Ternyata Presiden Joko Widodo ikut kampanye yang mendukung calon presiden Prabowo Subianto bersama wakil presiden Gibran Rakabuming yang merupakan perbuatan melanggar hukum. Presiden Joko Widodo menginstruksikan lewat Menteri Dalam Negeri menghimpun semua kepala desa dan lurah seluruh Indonesia di Stadion Olahraga Bung Karno di Jakarta Pusat dengan menginstruksikan semua kepala desa dan lurah memenangkan calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming. Padahal para kepala desa dan lurah harus netral, tidak boleh berpihak kepada salah satu dari ketiga calon presiden dan calon wakil presiden, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara membacakan putusannya, telah mempertimbangkan bahwa Gibran Rakabuming baru berumur 35 tahun, padahal syarat calon wakil presiden minimal berumur 40 tahun yang bertentangan dengan hukum terkait masalah umur minimal berumur 40 tahun untuk menjabat wakil presiden. Juga menimbang pada saat kampanye Presiden Joko Widodo melakukan pelanggaran hukum ikut kampanye mendukung calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming, juga melakukan pengadaan bantuan sosial berupa beras yang dibagi-bagi kepada masyarakat pendukung calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming yang masuk perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara atas pengadaan bantuan sosial berupa beras senilai 450 triliun. Ancaman hukumannya sangat berat, maka atas pertimbangan Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara menjatuhkan putusan mencopot jabatan wakil presiden dari Gibran Rakabuming.
dengan dicopotnya jabatan wakil presiden dari Gibran Rakabuming oleh Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara, sia-sialah semua usaha Presiden Joko Widodo menjadikan Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden yang sudah banyak menghabiskan anggaran serta menginjak-injak hukum serta merusak prinsip demokrasi hingga tokoh masyarakat aktivis dan para mahasiswa melakukan demo besar-besaran di Jakarta dan di luar Jawa dengan tuntutan adili mantan Presiden Joko Widodo. Harapan saya sudah tepat putusan Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara mencopot jabatan wakil presiden dari Gibran Rakabuming, mengingat umur Gibran Rakabuming baru 35 tahun, padahal syarat calon wakil presiden minimal berumur 40 tahun, ditambah banyaknya kecurangan pada saat kampanye dilakukan mantan Presiden Joko Widodo demi memenangkan calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming. Sekian dan terima kasih.